Shalom semuanya. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan lawat hidup saya dan untuk keluarga juga. Berawal dari tahun kemarin, dari bulan Agustus, saya dapat pekerjaan di mana saya suka gitu. Dan pekerjaan itu ditawarkan untuk saya cuma seasonal dan berarti cuma dibutuhkan akhir tahun kemarin. Jadi karena rame, jadi pekerjaan saya itu delivery. Jadi karena dibutuhin untuk Thanksgiving dan Natal, jadi package-nya banyak. Jadi dibutuh untuk seasonal saja. Dan saya ditawarin sama bos saya itu dan saya mau. Dan saya mengharapkan karena dia janji kemungkinan bulan Januari udah mulai sepi gitu. Tapi pas bulan Desember, berapa hari sebelum Natalan, tiba-tiba itu hari Senin karena nggak kerja. Jadi ditelepon sama dia, udah kamu nggak usah kerja lagi katanya, kembaliin kunci mobil, jadi nanti akan dikirim ceknya gitu. Saya sih terima karena udah janji dari pertama awalnya karena kerja seasonal. Jadi ya saya terima aja, jadi ya karena saya pikirkan sampai bulan Januari, nggak taunya sebelum Natal. Dan sebelumnya itu Pak Gunawan suka nanya sama saya, bagaimana kerjaan kamu, baik-baik semua? Baik Pak Gun, saya bilang gitu, semua mantap gitu. Jadi ya setiap ketemu dari bulan Agustus sampai terakhir ya Februari. Tapi Pak Gunawan sempat nanya waktu itu, kerjaan kamu gimana? Saya bilang cuma seasonal, jadi belum permanen, belum full time. Tapi Pak Gun cuma bilang percaya, kamu imani. Kalau kamu percaya bisa dapat semuanya itu. Ya udah, saya belajar gitu loh, berpikir secara positif. Jadi setiap waktu pas sebelum Natal, Pak Gun tuh selalu nanya sama saya, gimana pekerjaan? Baik, ya baik gitu. Dan setiap ketemu di pikiran saya itu cuma di kuping saya kayak ada yang bilang belajar senyum, katakan yang positif, katakan yang baik dan tetap semangat gitu. Jadi setiap ketemu ya dari jauh Pak Gunawan udah lihat-lihat saya gitu, jadi saya udah senyum-senyum aja. Padahal sebelum Natal itu saya udah dipecat, udah nggak kerja gitu. Jadi dia tanya itu saya kadang bingung mau kasih tahu yang benar. Udah gak kerja, tapi di pikiran saya ini sama kuping saya selalu kayak ada kedengeran gitu. Katakan yang positif, yang baik, bilang ada, mantap, dan senyum. Jadi kalau ketemu Pak Gunawan senyum aja, ketawa gitu. Kalau ditanya baik, semangat, mantap. Jadi dan Pak Gunawan nggak tahu kalau saya nggak kerja. Itu berlangsung sampai bulan Februari kemarin. Akhirnya saya udah lepas dari bulan Desember itu. Jadi saya nggak kerja itu kira-kira 3 minggu dari sebelum Natal sampai awal Januari. Jadi awal Januari itu setelah 3 minggu nggak kerja, jadi bingung juga mau gimana gitu. Cari-cari kerjaan, udah semua di apply, udah di lewat online juga udah apply, udah ketemu, udah interview, tapi nggak dipanggil-panggil juga selama 3 minggu. Udah pas 3 minggu ada kerjaan di warehouse, karena nggak ada kerjaan ya saya ambil dulu.
Tapi herannya Pak Gunawan tuh selalu nanya yang pekerjaan yang sebelumnya itu. Kerjanya gimana, udah dapat full time atau belum. Padahal saya udah nggak bilang sama Pak Gun. Waktu itu udah dipecat dan sekarang saya dapat kerjaan di warehouse. Tapi dia selalu nanya yang itu terus gitu. Jadi saya ngomongnya ya apa yang dia tanya saya jawab aja gitu loh. Jadi gimana kerjaan? Baik, baik Pak Gun. Mantap, mantap gitu. Jadi ya senyum-senyum aja terus. Akhirnya pas Februari kemarin saya tuh orangnya nggak suka, bukannya nggak suka sih, tapi udah biasa kerja di luar, delivery gitu di jalan. Jadi kalau kerja di dalam monoton gitu, kayaknya bosen gitu loh, pengen keluar. Sempat waktu di warehouse saya berdoa, Tuhan kalau boleh saya kerja di luar lagi gitu. Dan selama bulan Januari itu saya berdoa kalau boleh Tuhan kasih kerjaan yang bagus, yang satu aja, yang penting cukup gitu. Akhirnya pas ulang tahun saya, pas hari Kamis bulan kemarin, saya pagi-pagi udah gak enak hati gitu, pengen kerja keluar gitu, udah bosen banget kerja di dalam. Pagi-pagi saya berdoa, Tuhan terima kasih hari ini kau tambahkan 1 tahun buat saya. Kalau boleh Tuhan saya mau delivery lagi keluar, kasih kerjaan yang baik. Herannya malam-malam ada teman yang nelpon, kasih tahu, itu coba telepon katanya. Ownernya tapi beda, tapi satu perusahaan yang kemarin saya kerja di seasonal. Coba aja telepon, siapa tahu dia butuh. Pas ulang tahun saya, malamnya istri saya bilang, coba telepon katanya. Ya udah besoknya saya telepon. Gak taunya dia butuh terima. Jadi saya ingat, berdoa baru kemarin langsung dijawab. Luar biasa. Dan itu saya kadang gak habis pikir, Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya belajar dapat kesaksian ini sebenarnya memperkatakan hal-hal yang positif. Jadi kadang orang bingung, gak ada kerjaan tapi ngomongnya ada kerjaan. Kerjaan yang gak baik, bilangnya baik. Gak mantap, tapi bilangnya mantap. Tapi ya puji Tuhan pas bulan kemarin dikasih yang terbaik dari Tuhan buat saya. Dan terima kasih. Dan saya courage buat teman-teman, jangan patah semangat, tetap. Jadi kalau ditanya sama Pak Gunawan jangan bosen-bosen, senyum-senyum aja, katakan yang terbaik. Dan itu nggak ada ruginya, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Saudara, Frankie sama Barbara nyusul kapan kesaksiannya? Mau masuk rumah sekarang malam ini juga? Atau nanti saya pulang dari Indonesia? Sekarang juga? Ayo, oke, let's go. Gini, yang gini-gini saya senang saudara. Yang bingung-bingungin yang senang nih saudara ya. Kalau udah bingungin enggak senang kita nih. Kalau ditanyain ada kerjaan, ada, mantap. Padahal enggak ada. Yang saya senang itu dia istrinya teks. Saya lagi mau berangkat ke San Francisco. Agun dapat kerjaan. Hah? Dapat kerjaan. Jadi selama ini saya tanyain kagak ada kerjaan. Tapi dia bilang mantap, hebat, mantap terus dapat kerjaan. Semuanya kasih anugerah Tuhan. Karena saya panggil ini karena ada sangkut pautnya dengan apa yang mau saya share untuk firman Tuhan. Jadi saya bersyukur kalau malam hari ini kita bisa dengar right away. Ya, yuk. Terima kasih Pak Rudi untuk waktu dan kesempatannya. Jangan jauh-jauh. Kita keluarga kami sungguh bersuka cita kalau sepanjang pernikahan kami kurang lebih 7 tahun ya, 7 tahun. Kami betul-betul merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan dari keluarga yang kecil yang sempat tinggal di apartemen yang share lagi ya, share terus
sewa kamar, tuh akhirnya sekarang bisa sewa apartemen sendiri, dan Tuhan akan memberikan berkat yang lebih lagi beberapa minggu kemudian. Begitu juga proteksi Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau nggak tahu, mungkin beberapa orang datang minggu lalu waktu saya kesan pagi-pagi. Ketika di jalan pun kami merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, walaupun pecah ban lari 70 miles per hour, Tuhan masih lindungi kami. Mobilnya nggak kenapa-napa, kami bisa berhenti dengan normal, tidak ketabrak dengan kiri atau kanan. Walaupun ada mobil sebelah kiri kanan, tapi puji Tuhan saya bisa berhenti dengan normal dan tidak ada yang rusak, cuma bannya pecah. Itu pun masih diprotek sama asuransi, jadi saya nggak perlu keluar duit banyak untuk ganti ban. Puji Tuhan. Dan begitu juga dengan pekerjaan saya yang dalam kurun waktu kira-kira 5 tahun terakhir, saya melihat ada suatu progres yang naik, dan saya sungguh bersuka cita bahwa Tuhan memimpin hidup saya. Saya sudah merasakan peningkatan baik dalam gaji ataupun dalam posisi itu. Saya percaya itu karena pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan keluarga kami. Dan saya persilakan kali ini istri saya yang bersaksi soal berkat yang sungguh luar biasa yang kami akan terima di waktu beberapa minggu kemudian. Shalom. Ya, awalnya itu tahun kemarin kita banyak dinubuatin oleh beberapa pendeta bahwa kita akan menerima berkat sebuah rumah. Saya mikir, Tuhan, keadaan perekonomiannya lihat tabungan impossible. Tapi saya percaya sama nubuatan. Saya jalan, saya bilang suami saya, kalau kita nggak jalan, kita nggak bakal ngeliat mukjizat. Kalau kita ngeliatin apa yang ada kita punya, kita nggak bakal maju. Saya bilang maju, sana cari lender siapa kayak cari sana. Saya dorong, saya udah prepare. Tuhan, kredit suami saya nggak bagus-bagus banget Tuhan. Kalau dapat berarti mukjizat. Ternyata benar, kita dapat. Tanpa masalah satu apapun kita dapat. Terus kita lihat berapa duit. Waduh, dengan harga segini kita nyari rumahnya di mana? Karena itu pre-approval yang kita dapat itu nggak gede-gede banget. Jujur, saat itu, mungkin Kogun pernah ngomong, dengan uang 3.000 kita percaya itu kita bisa dapat rumah. Tapi bukan 2-3 ribu kita bisa dapat rumah, tapi ternyata apa yang Tuhan bikin ke kami adalah 3.000 itu kita dapat dengan multiply. Dengan nggak tahu bagaimana caranya dalam waktu 3 bulan kita mendapat multiply. Lebih dan akhirnya kami bisa untuk uang down payment, uang closing cost dan lainnya, kita bisa supply semuanya. Kita nggak ngerti duitnya dari mana. Dan Tuhan bikin semuanya itu terjadi. Sampai pre-approval itu pun akhirnya kita udah expired. Sudah berapa lama kita udah expired karena kita nggak berani. Dan kita coba lagi, puji Tuhan, Tuhan lebih kasih lihat 1,5 kali lipat pre-approval yang lebih tinggi lagi. Kita sampai bingung, Tuhan ini pre-approval dengan harga segini, bayarnya gimana bulanannya? Karena kalau misalnya dengan harga yang di atas yang udah berapa, 3,5 tuh gimana bayar bulanannya? Kita mikir dengan mata manusia saya nggak sanggup. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kita dengan rumah yang baru, yang karena kita juga udah coba cari yang second nggak dapat, kayak akhirnya kita pikir kita dapat rumah yang baru bangun, dengan harga yang memungkinkan untuk kami bayar, dengan kondisi perekonomian kami yang juga memungkinkan, yang seperti suami saya bilang, kalau dia sudah mendapatkan tambahan, dan kami juga bersyukur Tuhan memperlancar segala sesuatunya sampai kami akan terima kunci nanti tanggal 28. Thank you. Saudara, makanya kalau punya uang 3.000 jangan dikantongin terus. Buat jadi apa? Multiply. Tidak ada yang mustahil dah. Ini kita akan punya lender, bilang, Troy gua punya 2.000. Udahlah, ayo jalan aja. Nanti kamu terlibat diberkati seperti kesaksian itu, betul nggak? Yang tadi kerja nggak? Enggak sebenarnya, ditanyain kerja. Kan bingung saudara, betul nggak? Nah yang terakhir, ini adalah seorang, nanti dia harus kenalkan Malaysia, kamu bisa, ada Troy, ya Troy nanti translating, coming forward. Ya, can you introduction, who are you, and then how you come in here, and then what happened with you, and then you survive right now. Okay? Come on, Pastor Troy. Troy want to transfer to you. Okay? Yeah. Just go coming. Beri kemuliaan untuk Tuhan.
Good evening, everybody. Selamat My malam name is semuanya. Ying Flynn. My story is kind of complicated. Terus saya komplikasi. If you close your eye and think about a little girl in 5 years old, and Dan pikirkan seorang anak kecil in a very dark room and seeking for light for 10 years, they took my parents away. dalam ruang kecil yang gelap dan mereka mengambil orang tua saya. It's a Chinese culture revolution. So I was by myself and another brother, which is 4 years older than I am. Pada Chinese Culture. China Revolution dengan budaya mereka dan saya dengan yang adik Yeah. laki-laki saya. And so in this 10 years, my parents, food and clothes, and washing clothes for them at 5 years old, and also cooking 3 meals every day, sending food to my parents, and being chased by school students or threw rock on me and spit on me and trash me. So I was living like totally in pain. Oke, dia bilang dia bekerja keras buat orang tuanya, masak sehari 3 kali, cuci baju, and then dikejar-kejar dengan anak nakal. So all my life is I live with hatred, bitterness, unforgiven. I am just hate everything. So, but I have one thing, I always want to fight for become a better. At school, I was number 1. If I come to United States, I always want, to be the better job. So right now, I'm a director at Fortune 500 company, but doesn't mean that I am totally living in happiness. I was depressed all my life, and I always constantly want to kill myself. Oke, saya selalu hidup dalam kebencian, kepahitan. Ya, walaupun saya jadi direktur di perusahaan yang Fortune 500, tapi saya tidak happy. Tidak Yeah. senang. So daily, if I don't take medication, I just want to instantly you have this chemistry, want to kill yourself. But Setiap kali saya tidak ambil obat, saya mau bunuh diri rasanya. so by December 23rd last year, Desember tahun lalu, I become a believer of Jesus saya Christ. percaya menjadi orang yang percaya pada Yesus Kristus. And there are so many miracle things happen to me. So on January 24th, I went to impartation teaching or miracle healing by Prophet John Hunter. Pada Januari 24 saya ke impartation meeting dan saya dapat apa? Miracle? John Hunter, yeah. John Hunter. So when I get into this church and there's nobody I know and there's all their church people, not anybody from outside of the church. And I would sit down and 10 minutes later they put Melissa next to me. Saya nggak kenal siapa-siapa. And 10 menit kemudian saya datang ke situ, Melissa dia duduk sebelah saya. And Melissa asked me, what are you here for? I said, because I'm depressed. I want to be healed by John Hunter. And she said, if today doesn't work, come to my church. My church is so many miracles happens. Melissa bilang kalau kamu nggak disembuhkan, nggak dapat mujizat, datang ke gereja saya karena gereja saya banyak mujizat. So by the next following day, I have another prophet teaching, which is Jim Hackaday. He's teaching healing too. So on Sunday, I asked Melissa, I said, do you want to come to meet with me to attend another teaching? She said yes. Dan following week juga dia ada teaching dari John Wick, is it? This following Sunday. Following Sunday, yeah. Ada teaching lagi, apa Melissa, apa kamu mau ikut? Dia bilang gitu. And over there, Melissa, the first thing she told me said, Lord told me to tell you something. Tuhan berkata sesuatu untuk kamu. And I said, what does Lord want to tell? Apa yang And then Tuhan ingin bilang? Melissa said, you don't tithe.
You don't give money to the church. And I said, how do you know? And he said, the Lord told me last night. Kau tidak memberi perpuluhan, tidak memberikan uang pada Tuhan. Tuhan kasih tahu saya tadi malam. And from beginning of February until beginning of March, I paid $7,700 because I don't want to mess up with my Lord. Dari bulan lalu saya memberikan $7,700 kepada Tuhan. Saya tidak mau berantakan dengan Tuhan. So by February 2nd, I got here. This is the first time Pastor Rudy is teaching, which is communion, just like today. Waktu Februari 1 saya datang dan Pendeta Rudy mengajarkan tentang communion. Ya. Yes. And during the communion, I asked for one gift. I was hoping that he can just heal me right there. And I suddenly changed my mind. Saya berharap pada communion Pastor Rudy menjamah sekali dengan menyembuhkan saya langsung. And I asked the Lord, I said, can I have a gift of speaking in tongue? Saya tanya Tuhan, bisakah saya berbahasa lidah? And during the communion, and after we ate the bread and drink the Christ of blood, and then instantly when the music starts, I speak in tongue like a crazy. I just rush out like a waterfall. Wow. Langsung pada altar call saya bisa langsung lagi worship, saya bisa speaking tongue langsung atau dalam perjamuan, setelah perjamuan. So after that, I get into my car, drive home. At night, I go to the bathroom, I shower, I go to driving, I go to work. It just constantly speaking tongue. When I go to Target, I pay in tongue. So I couldn't stop. And I just don't know what to do. Because almost like English, I forgot about English. Saya mandi, saya drive, saya ke Target, saya bayar pakai bahasa tongue semuanya. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. And during that sermon, Pastor Rudy said, even though you're a director, Pastor but dia bilang pada khotbahnya, walaupun kau seorang direktur, tapi being a director is not easy. Seperti tidak mudah jadi seorang direktur. But you can't just run away and whenever you like. Kau tidak bisa pergi seenaknya kamu aja. So I asked Melissa, I said, how many directors in this congregation, and how many directors run away from the job? Saya tanya Melissa berapa direktur yang lari dari kerjaannya. And Melissa said, no, did you run away from your job? She doesn't know. Melissa tanya, apakah kau lari dari pekerjaan kamu? Dia nggak Pastor tahu. Rudy doesn't even know me. That's the first day I come in. No one knows that I'm a director at a Fortune 500 company, that I run away from my job. So Pendeta Rudy Gunawan juga nggak tahu kalau saya adalah seorang direktur dari 500 Fortune company di Amerika. So what happened is I was so irritated by my boss. He's constantly put me down. And from my childhood, all these trauma, and I couldn't suffer anymore. So one day at 10:30 p.m., I drive to Culver City, which is where my office is, and I gave everything to the church, to my boss, and I dropped there and I just left. Pada suatu pagi saya sudah capek karena bos selalu menjelek-jelekan saya atau menjatuhkan saya. Saya sudah capek, saya akan kembalikan semua kuncinya pada suatu pagi ke Culver City. Saya akan berhenti. And next day, I got a call from HR. Usually when you quit job, no one chase after you. You're done. You don't get unemployment benefit. You don't get severance package. You got nothing. But next day, HR called me, said, please don't quit. Why don't you take some medical leave? And I said, this is weird. You can't even quit. I mean, there's nothing happened. I was being in the industry for 20 years. I've never seen such thing like this. And guess who that person is? It's the Lord. It is absolutely is our Jesus. Saya sampai orang besok paginya saya sampai HR human resource-nya bilang, kenapa kamu berhenti? Kalau dia berhenti kan dia nggak dapat severance pay kayak bonus gitu, atau nggak dapat check lagi. Dan dia bilang kamu at least ambil sick leave or whatever, dia nggak mau. Tuhan Yesus yang suruh katanya. So they end up giving me $20,000 severance package plus medical leave plus all the insurance, everything still covered. And I said, this is incredible. But
next Saturday, when I come here, Pastor Rudy teaching again, and Pastor Rudy said, I was in front of here, and then Pastor Rudy said, this anointing is very strong. There's a person in this room, please come forward. And then Nadi, your wife, said, it is you, go. So I went over here. I didn't even know how to do it, and I dropped myself here. I was by myself, I said, where is Pastor Rudy? And I turned around, he's over there. So I went back, and Pastor Rudy put his hand on my head, and then the Lord started telling, what are you doing is good. Keep on doing, and the job will be given. Okay. And I was just shocked. No one knows I quit my job. No one knows what's going on. And then the Lord directly speak to me. Oke, dia bilang waktu saya berhenti akhirnya perusahaan saya kasih saya $20,000 dan terus dikasih medical leave and also dikasih tetap di cover insurance-nya. Dan satu waktu dia ke gereja tuh disuruh maju ke depan, istrinya baru dibilang Nita, kamu yang harus ke depan katanya. Dan what else you said again? It's too long. You don't, after you go out in front, what did you say? Pastor Rudy said, what you're doing is good. Keep Oh, okay. on doing. Ya, apa yang kau lakukan baik, tetap lakukan. And your new job will be given. Pekerjaan baru akan diberikan kepadamu. So guess what? The new job is given 2 weeks later. I have to drive into my company, current company, for about 3 hours per day because it's in Culver City. I live in Irvine. The job is given in Irvine. This company is 10 times bigger than the company that I worked before. Wow. And 2 minggu setelah itu dia dapat pekerjaan lebih bagus lagi dan kerjanya nggak perlu drive 3 jam kayak saya sebelumnya. Kerjanya di Irvine di mana saya tinggal, kota saya tinggal, dan 10 kali besar company daripada sebelumnya. I was making $168,000 a year at the current company, but right now the Lord giving me about $6,000 more on top of that $168,000. So, and in Irvine, and I tell you, brothers and sisters, the Lord is here every time we attend the service. He's here. Dan Tuhan kasih kerjaan, gaji saya sebelumnya $180,000, sekarang gaji lebih besar lagi, 186, dan kerjanya di Irvine lagi. Dan dia bilang, Tuhan tuh ada di sini, saudara. And last night, right in this, on the floor, Pastor Rudy gave me a deliverance because I've done so much things. When he looked at the form, Pastor Rudy said, I want to ask you, is this you? How can it be you? Everything, on this list, you have done it. And I said, it is me because I have done pretty much everything, you name it. And Pastor Rudy did deliverance. I have a feeling there's about more than 10 demons out of my body last night. Tadi malam saya, Pastor Rudy melakukan pelepasan, kira-kira 10. Dan Pak Rudy tanya, kok begitu banyak semua yang kau lakukan yang tidak baik, dan 10 setan keluar dari tubuh saya rasanya. And today is my birthday. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Happy birthday. And I just want to say, the church that you have is Dream Church. Pastor Rudy Ini adalah gereja impian. is very, very trusted by the Lord. And I cannot thank all of you enough to take me into this church. Pastor Rudy adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dan saya berterima kasih sekali untuk Tuhan bawa saya pada gereja ini. And to use Melissa to get me here. Untuk memakai Melissa untuk bawa saya kemari. And Pastor Rudy, thank you so much for all these. Terima kasih banyak Pastor Rudy. And Lord, I just love you so much. Everything happened to me in this last 2 months. It's just too much. I couldn't handle it. Terlalu banyak terjadi dalam sebulan terakhir ini dan saya nggak bisa handle semuanya. And I love you, Lord, so much with all my heart. I would die for you. Any minutes you ask me for, I will be working for you forever and ever. And I thank you for everything you gave it to me. And I bless this church. Saya berterima kasih Tuhan untuk semua yang diberikan kepada saya, dan saya akan mati pun saya mau untuk Tuhan dan berkati gereja ini.
and I bought 2 cake for all of you outside in the refrigerator. Dan Please saya buat have the 2 church. cake untuk kalian semua di lemari es. Thank you, everybody. Terima kasih semuanya.